Seperti apa orang yang dikatakan cerdas? Apakah kecerdasan itu bawaan? Apakah orang cerdas menganalisa lebih akurat dari yang nggak cerdas? Apakah standarisasi pengukuran kecerdasan itu valid? Apakah kecerdasan faktor utama kesuksesan? Faktor apa yang mempengaruhi akurasi dari penyelesaian suatu masalah? Yuk kita bahas di sini. Agak panjang nih. Apakah orang cerdas menjawab lebih cepat dibandingkan yang tidak cerdas? Jelas tidak. Bisa jadi dia latah atau berpikir pendek alias tak mendalam dalam penganalisaan. Selain itu, seorang yang cerdas bisa dikalahkan dengan orang yang tekun, baik dalam proses belajar maupun jam terbang latihannya. Jika saya teruskan membahas tentang standarisasi kecerdasan, sepertinya akan berujung pada putus asa bagi kebanyakan orang yang mungkin merasa dirinya tidak cerdas. Ujung-ujungnya juga akan mengarah ke penemuan, inovasi, atau penyelesaian masalah, problem solving. Oleh karena itu, alih-alih membahas standarisasi kecerdasan yang debatable, mari kita bahas ujungnya aja, yaitu bagaimana cara meningkatkan akurasi problem solving. Anggap saja standarisasi cerdas adalah IQ. Bisakah seorang yang memiliki IQ 100 menyelesaikan masalah lebih akurat dibandingkan yang memiliki IQ 160? Jawabannya bisa. Nah, ini baru ada harapan. Misalnya ada dua orang. Adi, IQ-nya 100, kuliah di bidang pertanian dan rajin. Yang kedua, Budi, IQ 160, jebret, kuliah di bidang elektronika dan rajin. Sama-sama rajin nih, kondisinya sama. Jika diberi studi kasus pertanian, mana yang menyelesaikan lebih akurat? Probabilitasnya jelas Adi, meski IQ-nya 100. Kenapa begitu? Karena di benak Adi sudah terinstall formulasi, pengetahuan, data riset, dan studi kasus tentang pertanian. Sedangkan Budi, elektronika. Ibarat komputer, operating system yang satu pertanian, satunya lagi elektronika. Jadi jelas beda fungsinya. Bagaimana jika keduanya sama-sama kuliah di bisnis? Apakah Budi jaminan lebih akurat dibandingkan Adi dalam problem solving? Belum tentu juga. Kecerdasan itu bawaan orok. Ibarat komputer, smartphone adalah hardware-nya. Hardware berupa CPU atau Central Processing Unit atau unit untuk memproses perintah-perintah dan informasi mempengaruhi kemampuan mengaitkan atau mengolah informasi-informasi dalam waktu bersamaan, atau mempengaruhi kompleksitas dan kecepatan pengolahan. Hardware yang canggih tanpa software tak akan berfungsi dengan baik. Software dasar yang diinstal pada komputer disebut operating system, sistem operasi dasar. Operating system atau OS berisi kumpulan formula-formula dasar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang paling sering diperintahkan oleh pengguna. Software memengaruhi akurasi dan kepraktisan berpikir atau cara menganalisa suatu tugas atau masalah. Terjadinya upgrade OS berguna untuk meningkatkan akurasi dan kepraktisan dalam mengolah data atau tugas. Maka dari itu, dengan menginstal OS yang baru, tugas yang sama dapat diselesaikan dengan waktu tempuh yang lebih ringkas atau pendek, sehingga menghemat daya atau penggunaan baterai. Misalnya, iPhone 14 diinstal OS terbaru dan iPhone 17 diinstal OS versi 3 lebih lama. Bisa jadi iPhone 14 menyelesaikan tugas lebih cepat dan akurat dibanding iPhone 17. Kenapa? Setiap kita mengupdate OS, asalkan masih dalam batas kemampuan CPU-nya, maka akan memperpendek durasi penyelesaian masalah, meski dengan hardware yang sama. Yang tadinya untuk suatu tugas yang sama membutuhkan 100 langkah program, dengan OS baru membutuhkan hanya 80 langkah program. Dengan catatan kecepatan dasar CPU-nya juga nggak berbeda jauh sekali antara satu dan yang lainnya. Paham kan? Jadi begini ringkasannya. Dalam konteks problem solving, kecerdasan adalah bawaan orok, alias hardware yang dibawa saat seseorang dilahirkan.
bisa di-upgrade, tapi ada batasan usia pertumbuhan. Operating system adalah kumpulan formula-formula alias software yang mendasari kerangka berpikir dalam pemecahan suatu masalah atau problem solving seseorang. Seperti sudah saya sebutkan, OS atau operating system adalah kumpulan formula dan aplikasi dasar yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan pada umumnya. Pada ponsel misalnya foto, video, editing sederhana, notes, browser, recorder, dan yang lainnya. Jika ingin lebih detail dalam editing atau membuat presentasi, tentu perlu menginstal aplikasi tambahan seperti Canva, Capcut, dan lainnya. Terus kenapa tidak diinstal semua aja aplikasi-aplikasi yang ada? Karena akan membebankan memori kita, berujung pada lemotnya kinerja ponsel kita. Kemudian sering juga hang. Serupa saat kita terlalu banyak belajar, jarang praktek, akhirnya overthinking, nggak action-action, jalan di tempat. OS bisnis pun demikian. Baiknya diinstal juga secara bertahap. Belajarlah sesuai kebutuhan, kemudian praktekkan, baru belajar lagi. Saya sering menyebut OS dalam bisnis dengan istilah namanya framework, kerangka kerja atau kerangka berpikir. Oleh karena itu, kami mendesain framework bernama formula, agar pebisnis memiliki kerangka berpikir yang sistematis. Pada dasarnya, manusia dibekali oleh software atau CPU yang memiliki mesin learning yang canggih. Meski tanpa OS, tetap bisa bekerja dan belajar dari apa yang dia indra, melalui instingnya, identifikasi rasa sakit, senang, ancaman, peluang, hingga menemukan pola-pola yang membentuk pemikirannya sendiri atau operating systemnya. Hanya saja, ia perlu trial error untuk menandai dan membentuk proses pemikirannya. Namun jika sudah ada formula yang sudah siap, kenapa harus reinventing the wheel lagi? Reinventing the wheel itu adalah sebuah idiom dalam bahasa Inggris yang berarti membuang-buang waktu dan usaha dengan menciptakan kembali atau menemukan kembali sesuatu yang sudah ada dan bekerja dengan baik. Kan kita bisa menggunakan formula yang sudah teruji, minim trial error, kemudian terus menyempurnakan atau kaizen formula yang sudah ada. Sebagai ilustrasi, saya sudah menyusun framework bisnis yang dipetakan dengan 5 tangga bisnis. Yang pertama adalah starting, profiting, systemizing, multiplying, dan investing. Setiap anak tangga terdiri dari kumpulan formula yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha hingga mengembangkan usaha. Formula utamanya adalah 7 formula dasar yang sudah saya tuliskan dalam buku saya Buka Langsung Laris. Untuk membantu 7 formula dasar tersebut diperlukan juga aplikasi atau tools menunjang. Di tahapan starting, belum perlu fokus membangun sistem, karena akan menjadi kaku dan overthinking. Laporan keuangan juga sebatas kumpulan dokumen keluar masuk uang atau cash flow dan transaksi. Kecuali modal Anda besar, bukan mulai dari modal dengkul, silakan Anda melengkapi fungsi manajemen sejak awal, meng-hire karyawan yang kompeten. Madhab formula yang saya susun adalah madhab UKM-iyah, yang lazimnya memulai usaha dengan modal minim dan dengan bahasa yang seawam mungkin. Tentu berbeda dengan madhab akademisiyah, yang kental dengan teori akademisi, dan juga mungkin MNC-iyah atau multinasional company-iyah untuk perusahaan bermodal besar. Oleh karena itu, kami berikan nama formula, framework bisnis pemula, dengan slogan simple, praktis, dan teruji. Kenapa saya gunakan istilah madhab? Serupa saat orang awam akan belajar agama, belajar bisnis pun demikian. Tanpa madhab, seorang pemula yang minim ilmu akan mengalami banyak trial error, membuang waktu, tenaga, dan duit. Kebingungan dalam belajar bisnis, karena banjirnya informasi, perbedaan diksi, kebanyakan kursus, atau ilmu di media streaming. Yang ketiga, penyimpangan value. Jika fondasi value-nya lemah, akan mudah bergeser, seolah kebenaran, padahal bisa jadi kebatilan. Dan yang keempat, potensi terdolimi atau mendolimi orang lain. Tentu, tak bisa disejajarkan dengan madhab agama, dan bukan berarti saya seorang mujtahid bisnis. Formula saya juga hasil dari praktek, belajar, dan berbagi. Sebagian juga saya adopsi dari guru-guru bisnis
yang saya sederhanakan diksinya supaya sesuai dengan madzhab UKM-nya. Singkatnya, OS adalah kumpulan formula-formula yang terus disempurnakan untuk menghasilkan akurasi dalam penyelesaian masalah dan mempersingkat waktu penyelesaian. Kita studi kasus. Ada seorang pengusaha pemula bertanya, "Saya punya warung makan sepi, Pak. Kenapa ya?" Mungkin ada yang menjawab dengan cepat, "Wah, kurang promosi itu." Seolah jawaban itu benar, namun belum tentu itu root cause-nya. Bisa jadi sudah promosi, tapi masih sepi. Bisa jadi pernah ramai, sekarang sepi. Dan kemungkinan-kemungkinan yang lain karena banyak faktor atau variabel penyebabnya. Bahkan bisa jadi simptom sepi itu masih bersifat subjektif dan mungkin bukan masalah yang sesungguhnya. Lawan bicara yang memahami formula malah tak akan langsung menjawab. Dia akan banyak bertanya, misalnya, yang Anda sebut sepi itu acuannya dari mana? Adakah data-data yang mendasarinya? Berapa sih target rame Anda? Dari mana Anda menentukan target tersebut? Apakah kapasitas produksi dan kursi memenuhi persyaratan untuk pemenuhan target Anda? Itu belum masuk ke dalam pembahasan inti kenapa sepi. Masih membahas apakah kata sepi itu menjadi masalah. Dalam bahasa formula, klarifikasi suatu masalah, apakah benar masalah. Jika ternyata sepi itu mempengaruhi persyaratan yang dipermasalahkan, baru kemudian dicari letak permasalahannya. Ada di mana? Misalnya menanyakan, dulu pernah ramai nggak? Jawabannya iya dan tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan yang berbeda. Lebih bagus lagi jika ada laporan penjualan yang detail. Jika kita salah menggunakan formula untuk menganalisa suatu masalah, bisa jadi juga solusinya nggak berdampak nyata atau buntu, atau akan menimbulkan masalah yang baru. Misalnya, kita menggunakan tools yang cukup populer, namanya 5 Why. Kenapa sepi? Karena kurang promosi. Kenapa kurang promosi? Karena tak ada budget promosi. Kenapa tak ada budget promosi? Karena usahanya rugi. Kenapa usahanya rugi? Karena sepi. Lingkaran setan dong. Tapi nggak selalu begitu kan jawabannya, Mas J. Oke, pakai skenario jawaban kedua. Kenapa sepi? Karena lokasi tak strategis. Kenapa lokasi tak strategis? Karena cari yang murah. Tak ada duit atau tak ada budget lebih. Bulat balik budget lagi. Intinya dengan tools analisis yang kurang tepat akan menghasilkan akurasi problem solving yang rendah. Seperti perkataan Abraham Maslow. If the only tools you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Jika satu-satunya alat yang Anda miliki hanyalah palu, semua masalah Anda anggap sebagai paku, dipaluin terus. Jika satu-satunya dalil, saya ambil dari hadis nih, yang Anda miliki adalah innamal a'malu binniyat, untuk menilai segala macam perbuatan atau kasus, maka nggak perlu belajar fikih lagi dong. Itulah pentingnya mempelajari banyak tools agar akurasi penyelesaian masalah kita tinggi. Namun, mempelajari urutan penggunaan tools juga menentukan akurasi. Serupa saat kita akan membuat meja dari kayu. Tentu ada tahapan-tahapannya. Gergaji dulu, baru kemudian, lalu diamplas. Tidak bisa kita bolak-balik urutannya. Tentu aja nggak pas. Ada kaidahnya. Adapun yang mendasari kumpulan formula penyelesaian masalah adalah value. Satu masalah bisnis yang sama bisa jadi ada 2 atau lebih solusi yang berbeda karena value yang mendasari pemikirannya berbeda. Dan bisa jadi kontradiktif. Bisa jadi sama-sama akurat dan teruji formulanya, tapi dampak jangka panjangnya berbeda. Value kapitalis punya analisis cara tersendiri dalam penyelesaian masalah. Value sosialis besar kemungkinannya akan berbeda penyelesaian masalahnya dengan masalah yang sama yang dihadapi oleh kapitalis. Value syariah beda lagi. Diksi yang sering kita dengar untuk mengungkapkan perbedaan tersebut adalah beda server. Menurut saya lebih pas beda operating system atau beda formula. Seperti halnya smartphone, ada versi Android dan iOS atau dalam Apple. Memiliki bahasa atau diksi dan metodologi yang berbeda dalam pemecahan suatu masalah. Bagaimana jika kita ambil the best dari OS A, OS B, OS C, kemudian kita ramu menjadi OS yang terbaik? Ada yang ngeyel begitu? Bisa saja, tapi tanpa adaptasi yang dilandasi value aturan-aturan yang sama,
kemungkinan akan crash programnya. Anda mau menerapkan cara sellingnya kapitalis di formula syariah, ya susah ketemunya. Jika pasarnya sudah syariah, tentunya akan menentang Anda. Mirip suatu aplikasi yang asal-muasalnya atau native-nya diperuntukkan untuk iPhone, kemudian diadaptasi agar bisa digunakan untuk Android. Bisa saja berfungsi, namun seringkali fungsionalnya tak akan sempurna, karena memang terikat oleh ekosistem Apple atau iOS. Begitu pula sebaliknya, saat HP BlackBerry masih berjaya, aplikasi chat BlackBerry pernah dipaksa digunakan di ponsel Android. Hasilnya ya nggak maksimal. Aplikasi tambahan adalah aplikasi khusus di luar aplikasi bawaan OS yang biasanya disediakan oleh pihak ketiga di luar OS, yang mengikuti kaidah value yang ditetapkan oleh OS tersebut. Kenapa tidak kita install aja semua tools tambahan agar bisa digunakan untuk berbagai masalah? Jika kita menginstal semua aplikasi di luar OS, apa jadinya? Memori kita cepat penuh, kinerja smartphone jadi lemot. Apalagi jika banyak aplikasi yang dibuka bersamaan sekaligus, karena akan menyita memori yang tersedia. Begitu juga jika kita belajar terlalu banyak sebelum waktunya, pada saat belum diperlukan, seringkali menyebabkan overthinking atau kebingungan, apalagi jika ilmu atau aplikasi itu untuk keperluan bidang usaha yang tak relevan dengan Anda. Contohnya bisnis Anda di bidang jasa, kemudian Anda belajar tentang lean manufacture, produksi yang ramping, ya kurang pas. Tetap ada konektivitasnya, tapi minim. Bidang Anda kuliner, belajar tentang mood board design fashion, yang mubadir. Jika bisnis Anda kuliner, ya install aja aplikasi-aplikasi tambahan di luar OS yang menjurus ke kuliner, seperti 5R, Operation Excellent, Service Excellent, akan lebih tepat guna. Jika bisnis Anda retail, ya belajarlah tentang ilmu retail management, seperti supply chain, stock, merchandising atau penataan produk, on-store promotion, dan lain-lainnya. Dari sini sudah dapat dipahami kan, kenapa OS hanya menginstal yang diperlukan saja, karena untuk menjangkau market yang lebih luas secara general. Saat kita menemui suatu masalah yang harus diselesaikan atau target yang harus dicapai, selain formula, tentu kita membutuhkan database informasi untuk diolah. Informasi yang saya maksud bisa jadi berupa data internal ataupun juga eksternal. Data internal nih contohnya laporan keuangan, laba rugi, neraca, penjualan, reject report, performance, dan lain-lain. Atau fakta yang berupa sejarah perusahaan, latar belakang, visi, misi, value, kejadian masa lalu yang tervalidasi, yang mendasari berdirinya perusahaan. Mungkin juga data mentah, seperti dashboard, traffic, lead, konversi, atau customer engagement, feedback dari customer, testimoni, ceplosan-ceplosan mereka, dan apapun variabel yang dibutuhkan untuk menunjang akurasi penganalisaan. Data eksternal itu seperti apa? Statistik dari luar nih, seperti dari BPS, lembaga survei, atau mungkin juga penelitian ilmiah dari university, jurnal, yaitu teori-teori yang didasarkan pada temuan, fakta, dan data. Laporan jurnalis dari media yang kredibel, informasi tren yang diramu dari data-data sebelumnya. Semakin banyak data tentang variabel yang berkaitan dengan penganalisaan, maka semakin akurat penganalisaan suatu bisnis. Tentu diimbangi dengan OS atau aplikasi yang memperhitungkan variabel-variabel tersebut. Misalnya, ada formula problem solving dengan kemampuan analisa 10 variabel yang akan berbeda akurasinya dengan 20 variabel atau 100 variabel. Pernahkah Anda menggunakan AI, misalnya ChatGPT, saat Anda memasukkan perintah atau prompt? Apa yang menentukan akurasi dari suatu perintah? Jika perintah atau prompt tanpa disertai formula dari Anda, maka dia akan menganalisa dengan formulanya. Sesekali tanyakan saja bagaimana proses dia mengerjakan perintah Anda. Disitulah Anda akan tahu formula atau framework yang dia gunakan. Selanjutnya, saat Anda meminta dia menganalisa laporan penjualan Anda, tentu dia memerlukan input laporan penjualan Anda dong. Coba berikan suatu perintah penganalisaan yang kompleks dan kemudian tanyakan ke dia. Jika kamu memerlukan data penunjang untuk akurasi solusi, tanyakan kepada saya.
maka dia akan menanyakan variabel-variabel yang dia perlukan. Begitulah cara kerja problem solving. Ada istilah garbage in, garbage out atau GIGO. Kualitas keluaran dari sebuah sistem sangat bergantung pada kualitas masukan yang diterimanya. Jika data yang diinput tidak akurat, cacat, atau berkualitas buruk, sebut saja sampah, maka hasil akhir atau outputnya yang diproses juga akan cacat atau tidak akurat, alias sampah. Formula dan database informasi adalah pasangan yang mutlak untuk menemukan akar permasalahan. Tanpa formula dan informasi yang akurat, seseorang akan menjawab menggunakan sistem logika yang terinstall di benaknya atas dasar mungkin pengalaman diri atau belajarnya dia kepada orang lain atau institusi. Misalnya, Ina bertanya, buka usaha X bagus nggak ya? Kemudian dijawab, si Anu tahun lalu buka usaha X berhasil dan jadi kaya. Harusnya bagus tuh. Padahal bisa jadi daya beli di kota si Anu cukup tinggi atau mampu beli untuk produk X. Yang kedua, konsumen di kota Anu sudah teredukasi atau demand-nya sudah ada untuk produk X. Yang ketiga, si Anu berada di kota yang minim kompetitor sejenis. Jika ketiga variabel bisa jadi di atas, ternyata beda kondisi dengan kota Ina, maka berbeda juga hasil analisanya. Bisa jadi juga hasilnya tetap layak buka, namun dengan syarat yang berbeda seperti cara pemasarannya. Dua mantra yang paling populer yang saya selalu ingat dalam problem solving. Yang pertama, don't jump to conclusion. Jangan terburu-buru menyimpulkan tanpa penganalisaan yang tajam. Kedua, always speak with data. Berbicara selalu dengan data atau fakta. Nah, sekarang kita masuk bab terakhir nih. Penganalisaan suatu masalah sudah oke. Ketahuan apa akar permasalahannya atau root cause-nya. Langkah terakhir adalah memberi solusi. Masalahnya, solusi itu tidak selinier proses penemuan masalah atau root cause. Misalnya, sudah ketemu root cause-nya, kurang promosi. Bagaimana promosi yang efektif? Sehingga dengan budget yang minimal menghasilkan output yang maksimal. Masalah yang sama disolusikan oleh 5 orang yang berbeda, besar kemungkinannya berbeda juga. Solusi lebih ke seni yang sangat casual, namun bisa dianalisa efektivitasnya. Misalnya, hal promosi untuk konversi pelanggan baru warung makan. Bisa macam-macam caranya. Yang pertama, buy one get one, agar mengajak kawan yang belum pernah makan di situ untuk makan di situ. Yang kedua, voucher 20.000. Seperti dikasih uang jajan nih. Kalau nggak dibelanjain, sayang juga kan? Yang ketiga, diskon 20%. Lumayan nih, buat traktir kawan. Yang keempat, paket hajatan atau konversi yang dibayarin orang lain. Yang kelima, pesan antar gratis untuk mengecilkan barrier. Banyak variasinya. Mana yang efektif? Akurasi penilaian baru bisa diukur setelah diuji coba. Namun, kaidahnya bisa dianalisa dengan formula. Promosi bisnis kuliner beda dengan promosi fashion atau jasa. Target pasar atas, menengah, bawah akan beda cara promosinya. Tidak selalu diskon itu manjur untuk semua produk. Disinilah perlunya jam terbang, baik jam terbang sendiri, jam terbang orang lain, maupun orang yang kita sewa jasanya, seperti konsultan atau mungkin business coach. Itu pun belum menjamin keberhasilan. Masih ada faktor X di luar kendali kita. Makanya jangan lupa dengan doa. Bisakah memperbanyak database variasi solusi tanpa mengalaminya sendiri? Jawabannya adalah bisa, yaitu dengan mempelajari biografi orang sukses. Perjalanan naik turunnya dia bagaimana. Belajar sejarah, karena pola masalah juga sering berulang. Yang ketiga, nonton film-film yang berhubungan dengan problem solving. Termasuk juga visualisasi if then, membayangkan jika ini terjadi, maka aku harus apa? Dan jika itu terjadi, maka harus begini. Lakukan berulang kali di benak Anda dan cari jalan keluarnya. Hingga suatu saat nanti Anda menghadapi masalah yang beneran, recall solusinya akan lebih cepat.
Hal lain untuk menambah kreativitas dalam problem solving adalah mengaktifkan lateral thinking. Salah satu caranya adalah belajar sesuatu di luar kebiasaan Anda. Bisa hobi yang baru atau keterampilan yang baru yang belum pernah Anda tekuni sebelumnya. Insya Allah akan membuat jembatan kreativitas pada otak Anda. Nah, lengkap sudah rukun problem solving kita. Hingga saat kita menghadapi masalah atau target yang harus dicapai, formula yang sudah terinstall di benak kita akan memproses permintaan solusi atau inovasi. Kemudian formula menggali data-data yang diperlukan, memproses dan menemukan akar permasalahan. Selanjutnya, dari pengalaman dan studi kasus yang telah kita pelajari, formula mencari solusi kreatif yang top tier. Otak seperti otot. Otot dilatih dengan beban. Otak dilatih dengan beban pikiran atau masalah. Semakin banyak berlatih atau praktek, semakin mahir. Tak perlu menunggu masalah datang pada diri kita. Bisa juga dengan membantu menyelesaikan masalah kawan kita. Atau berbagi ilmu dengan mereka yang membutuhkan. Belajar, praktek, berbagi.